Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Voice Carry. Untuk cerita kali ini ada cerita dari tulisan Husna Zakia. Dan untuk cerita yang saya bawakan hari ini yaitu cerita yang berjudul Teror Hantu Pabrik. Dan sebelum lanjut ke videonya, jika kalian belum support channel ini, silakan kalian support dengan cara kalian subscribe dan aktifkan ikon loncengnya untuk pemberitahuan update video terbaru. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Jangan lupa kalian bayangkan dan imajinasikan pikiran kalian. Pukul 2 siang, bus jemputan sudah tiba di tempat biasa aku menunggunya lewat. Penuh sekali, Sil. Aku dan Sisil terus berjalan ke belakang mencari bangku kosong. Di sini aja, Mi. Sisil menarik tanganku untuk duduk di kursi yang berada tepat di depan pintu belakang. Bus melaju cepat masuk ke pintu tol, menuju kawasan industri terbesar di pinggiran ibu kota. Terdengar alunan musik cukup kencang dari grup band Peter Pan yang setiap hari setia menemani perjalanan kami. Setelah 45 menit menempuh perjalanan menerobos lalu lintas yang padat, sampailah kami di terminal pabrik yang luasnya melebihi terminal Pasar Senen. Jajaran bus terparkir rapi di setiap line yang bertuliskan huruf A sampai H. Setiap line berisi sekitar 10 bus dengan tujuan yang sama. Kami turun bergantian di depan pintu masuk pabrik, menyusuri lorong yang di setiap inci temboknya terpasang bulan mesin barcode absensi, yang jika ditempelkan ID card maka akan menyala merah dan berbunyi. Kami berjalan lurus menuju loker yang berada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada musola yang luas dengan air keran wudhu yang berjejer. Ada pembatas tembok bagi laki-laki dan perempuan. Lantainya terbuat dari besi seperti kontainer yang jika kita bergerak akan menimbulkan suara. Saat memasuki pintu loker, terlihat barisan loker bersusun 3 yang berdiri saling berhadapan dan membelakangi. Jarak lorongnya hanya cukup untuk 2 orang dengan posisi berdiri. Mi, ayo cepetan. Sisil yang lokernya bersebelahan sudah memakai seragam. Bergegas aku memakai seragam pabrik berupa jaket dan celana jeans biru, juga kerudung dengan warna senada. Bel masuk berbunyi. Kami berlarian menuju ruang produksi. Ada 2 tangga naik dan 1 tangga turun. Sebelum sampai di tempat kerja, kami melewati toilet yang berjejer, saling berhadapan, bersisian dan membelakangi. Di bagian paling depan tersedia puluhan wastafel dengan cermin yang dipasang di dinding. Masuk ke ruang produksi, kami disambut barisan konveyor yang memanjang dari ujung sampai ke belakang lain. Jumlahnya puluhan, dengan operator yang berjaga di setiap sisi kanan dan kiri untuk bergantian memasang part menjadi barang elektronik. Jam menunjukkan pukul 12. Waktu kami beres-beres dan membuat laporan. Mi, ayo cepet, udah mau bel ini. Sisil menarik tanganku untuk segera keluar line. Ya Sil, ini udah selesai kok. Kami berlari menyusul teman-teman yang sudah naik tangga menuju loker. Ada yang sebagian line yang lampunya sudah dipadamkan, membuat ruangan sekitar tampak menyeramkan. Seragam putih mirip baju astronot yang biasa kami pakai ketika di dalam ruang produksi menggantung berbaris di tiang besi di semua line. Sil, kamu duluan aja. Aku mau ambil minum dulu. Aku berbelok ke arah kantin. Oke Mi, gua tunggu di bis line D ya. Nanti gua SMS urutan berapa. Sisil berlari keluar setelah melihat aku mengangguk. Setelah berlari, aku menuju kantin yang lampunya dipadamkan sebagian. Ku hampiri dispenser terdekat dan mulai menekan tombol air dingin, sedingin suasana kantin saat ini. Tak sengaja mataku tertuju ke meja di pojokan dekat jendela yang tamaram terkena bias cahaya dari luar. Seorang perempuan berseragam tengah duduk dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajahnya. Tapi bukannya ini shift terakhir karena besok libur? Bulu kuduk mulai meremang, keringat dingin menetes di dahi, jantung juga terasa berdetak kencang. Sekuat tenaga aku berlari meninggalkan kantin menuju pintu keluar. Suara tertawa cekikikan mengiringi langkah kakiku. Sepatu kets yang aku kenakan
berbenturan dengan lantai menimbulkan suara bising. Terlebih tak ada orang lain lagi di sini. Aku menghentikan langkah saat tiba di luar. Hawa dingin masih terasa di tengkuk. Ku coba mengatur napas yang masih tersengal sambil melihat keadaan sekeliling yang sepi. Padahal cuma sebentar di kantin. Kenapa bisnya sudah berangkat semua sih? Gerutuku sambil berjalan menuju parkiran. Melewati pos satpam yang biasa ramai, kini malah terlihat sepi. Mungkin mereka sedang keliling. Gumamku mencoba berpikir logis. Biasanya ketika shift terakhir selesai, satpam yang berjaga malam akan patroli keliling line untuk memastikan semua mesin sudah dimatikan. Aku mulai berjalan ke arah terminal bus sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Tunggu di luar pagar ada satu bus 3/4 dengan mesin dan lampu menyala. Biasanya itu bus bantuan untuk karyawan yang belum dapat tempat duduk atau yang terakhir keluar. Bergegas aku menghampiri bus itu dan langsung naik. Alhamdulillah masih ada bangku kosong. Gumamku sambil melangkah pelan karena terlihat semua wajah karyawan posisi tertidur dengan wajah tertunduk. Tiba di kursi belakang, aku duduk dengan gelisah. Perasaan sungguh tak enak. Waktu berjalan lambat, selambat bus yang tengah melaju di kegelapan malam. Aku tidak bisa tidur karena hawa dingin yang menusuk kulit, padahal semua jendela tertutup rapat. Sedari tadi tidak ada satupun karyawan yang bangun atau berubah posisinya, termasuk wanita yang duduk di sebelahku. Ku ambil ponsel bergetar dari dalam tas yang ada di pangkuan. Layar ponsel menyala, terlihat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Banyak pesan masuk dan telepon dari Sisil, teman kerja sekaligus teman satu kontrakan. "Mi, kamu di mana sih? Aku hubungi dari tadi nggak ada balesan. Aku udah sampai kontrakan dari tadi loh. Sekarang udah sampai mana? Naik bis yang mana?" Rentetan pesan dari Sisil memenuhi pesan masuk ditambah notifikasi panggilan tak terjawab 1 jam yang lalu. Kok bisa? Tiba di jalan yang terang, tercium bau busuk bercampur dengan aroma gosong dan amis memenuhi indera penciumanku. Sepatu yang kukenakan juga terasa menginjak sesuatu yang lengket. Aku menunduk dan melihat ada cairan merah menggenang di lantai dan berjajaran sampai depan bus, seperti darah. Aku langsung berdiri dan berjalan tergesa ke depan sambil melihat sekeliling bus. Seluruh tubuh para karyawan mengeluarkan darah merah bercampur hitam. Ku percepat langkah dengan berlari. Tiba di dekat supir, aku berteriak panik. "Pak, kita diikuti hantu. Pak, kita harus turun." "Turun di mana, Mbak?" Suara Pak supir terdengar parau dan datar. Sebelum aku sempat menjawab, Pak supir sudah memutar kepalanya ke arahku dengan wajah hancur berlumuran darah. Aku tersentak dan langsung mundur sampai tubuhku menempel di pintu bus. Wajah supir masih menghadap ke arahku. Seketika hawa dingin menelusup ke seluruh tubuh. Kaki seakan tak mampu menopang badan dan membuatku jatuh terduduk di atas lantai bus yang lajunya semakin lambat. Pintu bus terbuka tiba-tiba, membuat tubuhku terjengkang dan mendarat di trotoar. Suara jerit, tangis, kesakitan terdengar bersahutan dari dalam bus. Bau gosong tercium bercampur amisnya darah. Bus mengeluarkan asap lalu melaju cepat dan menghilang di ujung jalan. Dengan tertatih, aku berjalan menuju kontrakan yang sudah di depan mata. "Mi, lu dari mana sih? Kok baru sampai?" Sisil menyambutku di depan pintu kontrakan. "Iya, tadi busnya baru sampai depan." "Ya Allah, pakaian lu itu lu kotor, Mi. Ayo masuk, bersihin dulu." Sisil menarik tanganku menuju kamar mandi. Saat sedang membersihkan diri, ada noda-noda kehitaman di pakaianku dan tercium bau amis darah. Setelah selesai bersih-bersih dan wudhu, aku keluar dari kamar mandi. Jarum jam sudah menunjukkan di angka 5. Aku segera mendirikan sholat subuh. Mata yang seharusnya istirahat mendadak tak bisa dipejamkan. Tubuh terasa letih, juga hawa panas masih berkumpul di tengkuk. Beruntung hari ini libur, jadi aku bisa istirahat lama. Hari Senin adalah hari termalas untuk bekerja, tapi demi menunaikan kewajiban sebagai seorang karyawan, ku buang jauh rasa itu. Jam 4 sudah mulai bangun dan mandi. Setengah jam kemudian kami sudah rapi dan berdiri di pinggir jalan menunggu bus jemputan lewat. Sampai di pabrik, kami absen kehadiran memakai seragam.
lalu bekerja secepat mungkin untuk mencapai target produksi yang ditentukan. Saat tengah fokus bekerja, mendadak perutku terasa mulas. "Mbak Ti, aku izin ke toilet dulu ya," rintiku sambil memegangi perut. Mbak Ti yang sedang mencatat laporan segera menghampiri lalu melanjutkan pekerjaanku memasang komponen ke dalam mekanis. Setengah berlari aku menuju tangga, turun lalu berbelok ke kiri. Masuk ke toilet yang jauh dari ruang produksi, hening dan sepi jadi berasa sedang uji nyali. Jajaran wastafel dengan cermin besar yang menempel di dinding menyambut kedatanganku. Suara sepatu yang menapaki lantai toilet terdengar nyaring di telinga, membuat bulu kuduk terasa meremang. Kuayunkan kaki cepat menuju ke toilet yang paling depan. Saat menutup dan mengunci pintu, terdengar suara langkah kaki masuk ke toilet di sebelahku. Syukurlah ada temannya. Setelah selesai, aku bergegas membersihkan diri lalu membuka pintu toilet. Di bilik sebelah masih sepi. Tak ada suara air mengalir atau guyuran air. Aku menoleh dan mendapati biliknya kosong dengan pintu terbuka. Tidak ada siapapun di sana. Baru selangkah aku berjalan, terdengar suara seperti orang yang sedang menjilat sesuatu di dalam toilet tadi. Didorong rasa penasaran yang kuat, aku memberanikan diri melihat ke dalam. Astagfirullah, bagiku. Tertahan lalu mundur dan berbalik. Dari cermin wastafel ada bayangan seorang tengah melongok dari dalam bilik toilet dengan mulut berlumuran darah. Aku terus beristighfar sambil berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Sampai di line, aku lebih banyak diam dan berusaha fokus bekerja. Tak berani bercerita kepada yang lain tentang yang kulihat barusan. "Besti, ke toilet gak ngajak-ngajak sih?" Sisil berkata sambil mencolek tanganku yang sedang sibuk merakit komponen. Kok ditanya malah diam aja. Anu Sil, tadi udah kebelet. Lain kali aja kalau ke toilet jangan sendirian, Besti. Khawatir ada yang gangguin. Sisil berbisik sambil mendekatkan tubuhnya ke sampingku. "Di situ horor, Besti." "Hah? Haha, bercanda, Besti." Sisil menyebalkan sekali. "Awas kamu ya." Aku mengejar Sisil yang lari ke ujung lain dekat gudang yang sepi. Sisil. Aku tak menemukan dia di sini, padahal pintu masuknya cuma satu, tempat aku berdiri sekarang. "Mia, kamu ngapain di situ?" Suara Mbak Ti terdengar dan terasa ada yang menepuk pundakku pelan. Bikin kaget aja. "Itu Mbak, lagi nungguin Sisil. Dia di dalam mau ngambil barang yang kurang," ucapku beralasan. "Jangan bohong kamu. Itu Sisil ada di line sebelah lagi ngambil troli." Lidarku menunjuk ke arah Sisil yang tengah mendorong troli menuju line kami. "Dek, jika Sisil di situ, lalu tadi siapa? Ayo, cepat balik ke line," ujar Mbak Ti yang melangkah ke arah line. Setengah berlari, aku mengikuti leader yang mulai menjauh. Aku tak berani melihat ke belakang karena terdengar suara orang tertawa menggema dari sana. "Mi, lu kemana aja sih? Gue dari tadi nyariin lo. Habis dari toilet udah ngilang ay." Sisil berdiri di sebelahku. Aku memperhatikan dengan seksama, khawatir ini bukan Sisil. "Aku tadi ngejar kamu ke ujung line yang dekat gudang. Habis kamu godain aku sih." "Serius lu Mi? Tadi gua ke line sebelah lo ngambil troli. Jangan bercanda deh Sil. Tadi kamu gangguin aku. Swear Mi, tadi pas lu ke toilet, gua lagi ngambil barang di gudang, terus ke line sebelah pinjam troli. Gua lihat lu udah balik, tapi malah lari-lari ke ujung line. Kenapa kamu gak panggil aku? Maaf, tadi udah kedulan Mbak Ti." Sisil berjalan ke tempat kerjanya yang hanya terhalang konveyor. "Lu gak apa-apa kan Mi? Muka lu pucat gitu," ucap Sisil panik. "Mungkin aku butuh istirahat Sil, pengennya sih libur dulu tapi khawatir gak diperpanjang kontraknya. Baru sebulan kerja juga." Aku berucap sambil jongkok, mengambil minum di botol dan meneguknya sampai habis. "Nanti dikontrakan cerita ke gue ya Mi. Sekarang kita gober biar dapat target." Pulang dari pabrik, aku dan Sisil duduk di teras kontrakan sambil menikmati gorengan dan es dawet. "Mi, ayo dong lu cerita." Waktu ke kantin itu kuceritakan semua yang kualami sampai kejadian tadi di line. Sisil hanya diam menyimak dan sesekali minum esnya. Di toilet juga aku melihat ada sosok perempuan berbaju putih, rambutnya berantakan. Dia lagi ngejilatin pembalut berlumuran darah Sil. Suwer lebat banget Mi, kalau gue yang ngalamin pasti udah gak masuk, sawan gue. Emang sih, ada cerita horor dari karyawan lama, cuman gue gak terlalu merhatiin detailnya.
Yang intinya jangan sendirian kalau lagi di pabrik karena sering ada yang usil gitu. Aku menganggukkan kepala mendengar penjelasan Sisil. Ternyata pabrik itu memang sudah lama menyimpan kisah horor dan ada yang pernah diganggu seperti aku. Bel sudah berbunyi, tanda waktu istirahat sudah habis. Aku dan Sisil beranjak ke line setelah selesai mendirikan sholat duhur. Sil, gawat, pulpenku ketinggalan di loker nih, kamu punya lagi nggak? Cuman ada satu Mi, di line juga habis stoknya, nanti gantian aja sama gue. Aku balik ke loker aja deh. Sil, sebentar dong, sekarang ngambil ID card yang ketinggalan juga. Gue temenin ya Mi. Gak usah, nanti kita malah kena marah. Nanti tolong kamu bilangin ke Mbak Ti ya, aku ke toilet dulu. Setelah berbicara pada Sisil, aku berbalik dan berlari menuju loker. Sepi jadi tambah aura mistisnya. Aku segera membuka pintu loker dan cepat-cepat mengambil pulpen dan ID card, lalu menguncinya kembali. Saat berbalik dan melangkah menuju pintu, terdengar suara gesekan dari arah belakang. Suara itu semakin dekat dan sekarang persis ada di belakangku. Tanpa sadar aku menoleh, ada seorang wanita berseragam pabrik tengah berusaha maju dengan posisi duduk sambil menyeret kakinya yang hancur. "Mbak, tolong saya," ucapnya dengan suara serak. Aku berlari sambil terus beristighfar dan membaca ayat Al-Quran yang kuhafal. Suara sepatuku yang menyentuh lantai terdengar bising, tapi aku tak pernah sampai ke pintu. Loker ini terasa panjang tak bertepi. "Mbak, tolong." Suara serak itu terdengar lagi. Aku membaca doa sambil terus berlari. Aku mengulanginya sampai bisa menemukan jalan keluar dari loker itu. Alhamdulillah, di depan sana sudah terlihat pintu keluar dan suara itu pun lenyap. Aku masih tetap berlari menuju line. Terlihat semua orang sedang sibuk berberes-beres. "Hei, lu kemana aja sih? Tadi ditanyain Mbak Ti tahu," ucap Sisil sambil mencubit tanganku. "Au, sakit Sil." "Emang Mbak Ti bilang apa?" jawabku sedang berbisik. "Tadi gue bilang lu izin ke loker, tapi lu gak balik-balik, sampai disusulin juga gak ada. Jadi Mbak Ti dikira izin pulang. Dihitung kerja setengah hari lu. Wajah lu pucat mulu setiap pergi sendirian. Pasti ada kejadian horor lagi ya?" Aku mengangguk. "Makanya lain kali dengerin kata-kata gue." "Aku denger kok Sil." "Iya, tapi gak mau nurut. Udah yuk kita pulang aja. Tadi laporan lu udah gue beresin. Makasih ya Sil." "Aman, nanti langsung naik ke bus aja, gak usah ke loker lagi." Sisil melangkah menuju pintu keluar line yang sudah sepi. Aku mengangguk lalu mengikuti langkahnya. Sisil terus menarik tanganku sepanjang jalan. Pegangannya baru dilepaskan ketika kami sudah menaiki bus untuk pulang. "Ini minum dulu." Sisil memberikan botol minumnya. "Makasih." Aku langsung meneguk airnya sampai habis. "Haus banget sih, Ceng, kayaknya yang kerja aja." Sisil tertawa lalu menutup mulutnya. "Ups, keceplosan gue, hahaha." Sepanjang jalan, Sisil terus bertingkah lucu, membuatku sedikit rileks dan melupakan kejadian tadi. Sampai di kontrakan, kami mulai bergantian untuk mandi dan sholat maghrib. Kemudian bersama-sama menuju warteg, tempat makan suta umat yang murah meriah dan banyak pilihan menunya. Selesai makan dan sholat isya, kami harus segera tidur. Besok pagi harus kembali bekerja. Ya Allah, mudah-mudahan tak ada kejadian horor lagi. Amin. "Mia, kemarin kamu izin pulang, kenapa gak bilang sama saya?" Suara Mbak Ti mengagetkanku yang tengah fokus bekerja. Aku menoleh ke arah yang berdiri persis di belakangku. "Maaf Mbak, saya gak enak badan. Mau balik ke line udah gak kuat, jadi saya langsung pulang aja." "Bohongku. Lain kali ngasih informasi yang jelas dong Sil. Bilang kamu izin sebentar, tapi malah gak balik-balik sampai bel pulang. Udah disusulin juga. Terus sekarang udah baikan?" "Alhamdulillah Mbak, udah." "Lain kali jangan sendirian lagi ya." Aku mengangguk kemudian kembali meneruskan pekerjaan yang masih menumpuk. "Semangat." "Mi, ayo cepetan, yang lain udah pada keluar tuh. Kita makan dulu yuk." Sisil menarik-narik baju seragamku. Sisil tak sabar menungguku yang tengah menyelesaikan pekerjaan karena kalau ditinggal khawatir komponen lupa dipasang. Wah, bisa gawat urusannya. "Dikit lagi Sil," jawabku sambil fokus memasak komponen. "Gue duluan ya Mi, soalnya mau pipis udah gak tahan nih." "Ya udah,
nanti kita ketemu di meja kantin ujung, tempat biasa ya. Oke, Sisil berlari keluar dengan kecepatan penuh. Alhamdulillah, selesai sudah. Aku mulai melangkah meninggalkan line. Tolong. Terdengar suara serak dan berat dari ujung line, diikuti suara tertawanya cekikikan. Astagfirullah, sontak aku berlari ke kantin tanpa mau menoleh lagi. Sil, tungguin ya. Aku mencolek lengannya yang sedang asik makan. Oke, Sisil menjawab dengan mulut penuh makanan. Aku berjalan menuju antrian ke loket makan. Kantinnya luas, ada deretan meja dan kursi di kanan dan kirinya. Di tengah ada loket pengambilan makanan. Di sebelah ujung ada loket pengambilan peralatan makan. Ada juga meja panjang yang tersedia termos nasi berukuran jumbo, baskom sambal, dan nampan aneka lalapan. Aku meraih nampan beserta peralatan makan, sementara lauk, buah, dan sayurnya sudah disiapkan di atas piring yang berjejer di setiap loket yang berjumlah 3 buah. Loket pertama menu daging, yang kedua menu ikan, dan yang ketiga ayam. Aku duduk di sebelah Sisil yang hampir menghabiskan makanannya. Aku segera makan dengan cepat agar tak tertinggal. Udah yuk Sil, kita sholat. Aku berdiri lalu melangkah menuju loket pengambilan peralatan makan diikuti Sisil. Mi, tadi lu lama sih. Betek tahu makan sendirian. Kan rame gitu. Iya, tapi yang lain pada ngobrol, cuman gue yang diam sendirian. Udah yuk cepetan kita sholat, nyisa 15 menit lagi. Setelah mencopot sepatu kerja yang telah kami beri nama dengan spidol agar tidak tertukar, bahkan ada sebagian yang menggemboknya agar tidak tertukar dengan karyawan lain, kami menuju tempat wudhu yang antriannya lumayan panjang. Wajah kami telah basah dengan air wudhu. Saatnya aku dan Sisil mendirikan sholat zuhur di musola yang luas dan bersih ini. Bel pulang berbunyi. Jarum jam sudah menunjuk di angka 3. Alhamdulillah, selesai sudah. Kami semua kompak melangkah menuju loker setelah selesai membereskan line dan laporan produksi. Saat hampir tangga, aku refleks menoleh ke belakang karena terasa ada yang menyentuh punggung tanganku. Rasanya dingin dan lengket. Terlihat sebuah tangan berlumur darah dengan kuku panjang yang runcing dan hitam. Segera kualihkan pandangan ke depan dan berlari menyusul Sisil dan karyawan lain yang ternyata sudah berada jauh di depan. Astagfirullahaladzim, gumamku lirih sambil berlari. Setelah dekat dengan Sisil, aku mensejajarkan langkah dan menggenggam erat tangannya. Sisil menoleh, terlihat raut wajahnya yang terkejut. Dari mana lu? Tadi gua tengok gak ada. Ah, masa sih? Aku jalan di belakangmu kok. Sumpah gua gak lihat, Mi. Tadi pas kita lagi jalan keluar, lu tiba-tiba ngilang. Sekarang malah megang tangan gue. Malah adem banget tuh tangan. Aku berbisik, serius Sil? 2 rius, Mi. Gue sampai tanyain karyawan yang belakangan keluar line dan mereka bilang kosong. Terus ya gue berdoa, terus sampai tiba-tiba ada yang pegang tangan gue dan ternyata itu lu. Diem-diem baik lagi. Aku cuma tersenyum mendengar penjelasan Sisil sambil terus berjalan menuju loker yang berganti pakaian dan menaruh perlengkapan kerja. Setelah absen, kami melangkah menuju parkiran dan menaiki bus paling depan. Sepanjang jalan, aku terus kepikiran dengan ucapan Sisil. Aneh sekali dia tak melihatku, padahal jelas-jelas aku berada di sampingnya sejak keluar line tadi. Hanya tertinggal sebentar karena aku menoleh ke belakang. Sepanjang jalan terdengar alunan musik dari grup Peter Pan yang sedang hits, membuat kami ikut berdendang walau ada sebagian yang tertidur lelap. Pak supir sangat bersemangat mengantarkan kami pulang hingga tak terasa sudah sampai di jalan raya depan kontrakan kami. Aku dan Sisil turun setelah mengucapkan terima kasih ke Pak supir, lalu melangkah menuju Gang Gapura. Ada deretan bangunan kontrakan di kanan dan kiri jalan setapak yang kami lalui. Bangunan kontrakan dengan berbagai tipe, ada yang 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai. Kami berbelok ke bangunan 1 lantai di dekat sebuah warung kelontong. Kontrakan yang disekat menjadi 3 ruangan dengan kamar mandi di dalam, berderet sebanyak 5 pintu. Aku memasukkan anak kunci ke pintu nomor 1. Setelah mengucapkan salam, kami masuk dan merebahkan diri di lantai. Mi, nanti habis maghrib gue mau keluar sama Lia ke supermarket, mau nitip gak?
Sisil duduk sambil menoleh ke arahku. "Nitip makan aja Sil, nasi rames sama kerupuknya." Aku menatap langit-langit kontrakan yang putih dengan bohlam yang menyala. "Ya udah, gue yang mandi duluan ya." Sisil menepuk kakiku lalu beranjak ke dalam. Aku mengangguk dengan pandangan masih fokus ke atas. Kepalaku ganjal dengan bantal, perlahan rasa untuk menyerang dan membawaku ke alam mimpi. Suara teriakan seorang wanita begitu jelas dan dekat membuatku terbangun dari tidur. Saat membuka mata, terlihat cahaya remang-remang dari penerangan jalan dan sorot lampu kendaraan yang menyorot ke arahku yang berdiri di pinggir jalan. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 menyesaki jalan raya beraspal rusak itu, terutama mobil besar yang baru keluar maupun akan masuk kawasan industri. Seorang wanita memakai seragam pabrik yang persis seperti seragam kerjaku, tengah duduk di atas sepeda motor yang dikemudikan seorang pria. Mereka berdua memakai helm. Motor itu berjalan lumayan cepat, lalu oleng karena menghindari lubang di jalan yang cukup besar dan berakhir menabrak trotoar di sebelah kiri. Pengemudinya jatuh tertimpa motor, sedangkan penumpangnya terpental ke jalan dengan kondisi terlentang. Di samping kanan ada sebuah truk kontainer yang tengah melaju. "Berhenti, Pak Supir, berhenti!" Aku berteriak dengan sekuat tenaga untuk menghentikan laju truk kontainer itu sambil melambaikan tangan. Tapi truk itu tetap saja melaju. Tak lama terdengar teriakan milukan dari wanita yang jatuh. Ban truk kontainer berhenti tepat di atas kakinya. Aku berlari dan berjongkok di samping korban yang sudah tak sadarkan diri. Berusaha meraih kepalanya yang terkulai di aspal. Orang mulai ramai berkerumun dan menolong korban, sementara truk diamankan ke pinggir jalan. Korban segera dibawa ke rumah sakit. Perlahan penglihatanku mengabur lalu gelap. Sebuah tepukan di pipi membuatku terbangun dengan napas tersenggal dan keringat membasahi tubuh. Aku melihat sekeliling, ternyata aku masih di kontrakan. "Mi, lu dibangunin diem aja sih. Udah sholat belum? Ini gua udah beliin pesanan lu." Sisil duduk di sampingku sambil menyerahkan sebungkus nasi. "Iya, makasih Sil," jawabku sambil beranjak ke kamar mandi. Setelah sholat, aku duduk di atas tikar sambil membuka bungkusan nasi dan memakannya perlahan. Kepala rasanya pusing dan sakit karena seharusnya tidak boleh tidur setelah asar, setelah maghrib, dan setelah subuh. Selain efeknya tak baik untuk kesehatan, juga dilarang dalam agama. "Maafin gue Mi, tadi habis mandi gue lihat lu lagi tidur. Udah gue bangunin, tapi lu pules banget tidurnya. Keburu Lia dateng jadi gue tinggal." "Iya Sil, gak apa-apa." Aku memijit kening yang pusing. "Muka lu pucat banget Mi." "Lah, badan lu juga anget. Kita berobat yuk Mi." Sisil menyentuh dahiku dengan telapak tangannya. Aku cuma tersenyum mendengar ucapan Sisil sambil terus menyantap nasi rames yang terasa hambar. "Nanti aku beli obat warung aja Sil, terus istirahat. Mudah-mudahan besok udah sembuh dan bisa kerja." "Gue aja yang beli obatnya. Besok kalau masih sakit gak usah masuk. Nanti gue buatin teh anget, tapi nasinya kudu dihabisin." Tanpa menunggu persetujuanku, Sisil melangkah keluar. Dia memang teman yang pengertian. Hari ini aku harus dapat target agar tidak lembur karena badan masih belum sehat betul. Bel istirahat berbunyi. Kami bergegas keluar menuju kantin. Karena terlalu ramai, aku dan Sisil memilih ke musola terlebih dahulu untuk sholat zuhur. Suasana musola lumayan ramai karena sudah ada yang lebih dulu istirahat. Ada yang istirahat di jam pertama, kedua, dan ketiga dengan batas waktu 45 menit. Setelah berwudu, aku berbelok ke loker untuk mengambil mukena. Saat masuk, ada beberapa karyawan yang masih berlalu lalang di dalam. Tepat saat aku sudah sampai di depan loker milikku, suasana berubah sepi dan hening. Cepat-cepat ku masukkan kunci lalu membuka pintu loker. Saat tanganku masuk ke dalam loker, ada benda bulat tersentuh. Seingatku hanya menaruh mukena saja di sana. Aku mengarahkan pandangan ke dalam loker yang agak gelap. Aku berlari setelah mengetahui bahwa benda itu adalah kepala yang tertutup oleh kerudung hijau, matanya melotot dengan lidah terjulur keluar. Aku berlari sekuat tenaga menuju musola sambil terus beristighfar. Sampai di sana, Sisil sudah selesai sholat. "Pinjam Sil." Aku merebut mukena dari tangan Sisil lalu memakainya. Selesai salam dan berdoa, kulipat mukena dan masukkannya ke dalam tas kecil. "Lu kenapa sih Mi? Gerusa-gerusu banget."
omel Sisil sambil mengambil tas kecil dari tanganku. Aku hanya tersenyum tanpa menanggapi. Badanku saja masih gemeteran sedari tadi. Kami melangkah menuju kantin yang mulai sepi, menikmati menu masakan yang selalu enak. Sayang, tak bisa dinikmati karena harus makan cepat-cepat. Hari ini kebetulan tanggal merah. Lumayanlah bisa istirahatkan fisik sekaligus mental yang sering diganggu makhluk gaib. Matahari mulai naik. Aku dan Sisil sudah siap untuk jalan-jalan ke mall. Kami menaiki bus 3/4 yang jalannya selalu galugalan. Tidak ada pilihan lain karena angkutan umum ini selain murah juga sampai tujuan. Sampai di mall 4 lantai ini, kami berkeliling melihat-lihat deretan pakaian dan aksesoris yang terpajang di etalase toko. Tanpa terasa, hari sudah hampir petang dan terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kami langsung menaiki eskalator menuju lantai paling atas tempat musola berada. Tempat yang luas dan bersih, ada deretan keran untuk wudhu dan beberapa toilet. Jadi tak perlu mengantri lama. Mukena bersih dan wangi pun disediakan di gantungan baju yang menggantung di tiang besi panjang. Kipas angin di dinding dan di atas langit-langit tak berhenti berputar membuat ruangan terasa sejuk. Selepas sholat, kami memutuskan untuk pulang dengan menaiki bus yang sama seperti berangkat tadi. Bus yang selalu penuh ketika pagi dan sore saat orang berangkat dan pulang kerja. Motor adalah barang mewah yang tidak semua orang bisa beli karena DP yang terlalu mahal. Jadilah kami semua di sini saling berdesakan dengan aneka aroma tubuh. Beruntung aku dan Sisil dapat tempat duduk di deretan kursi sebelah kiri paling akhir depan pintu belakang. Tiba di pertigaan jalan dekat lampu lalu lintas, bus berhenti karena lampu merah menyala. Dari arah berlawanan terlihat seorang pengendara sepeda motor yang menggunakan helm dan seragam pabrik yang sama persis dengan seragam kerjaku, sedang mendahului truk dari arah kiri. Truk itu menarik 2 kontainer di belakangnya, berjalan dengan lambat karena berbelok menuju arah pintu masuk tol. Aku mengambil handphone yang bergetar dari dalam tas kecil di pangkuanku. Ada pesan singkat dari nomor bapak yang isinya memintaku untuk pulang jika libur karena mereka rindu ingin berjumpa. Ponselku sudah bisa kirim gambar atau biasa disebut MMS, sedangkan milik orang tuaku hanya bisa SMS dan telepon saja. Mungkin nanti jika libur, aku akan mengusahakan untuk pulang. Tak lama terdengar suara benda jatuh cukup kencang dan teriakan histeris dari seorang yang di luar sana. Aku yang terkejut menoleh ke arah kiri. Ada kontainer yang paling belakang terbalik di pertigaan dan jatuh ke arah kiri tepat di posisi pengendara motor itu berada. Tunggu, ada kepala yang tergeletak di atas trotoar dengan masih memakai helm dan kerudung berwarna hijau, sedangkan tubuhnya tertimpa kontainer beserta sepeda motornya. Semua orang di luar sana heboh, ada yang sibuk memfoto, menutupi kepala korban, mengintip ke celah kontainer yang terbalik, dan ada juga yang berlari ketakutan. Anehnya, semua penumpang bus yang kunaiki terlihat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan Sisil yang duduk di sampingku. Dia malah asik mendengarkan lagu di ponsel lewat handset, sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Juga bersenandung pelan, seperti tengah mengikuti lirik yang terdengar. Lampu hijau akhirnya menyala dan bus melaju pelan karena lalu lintas yang ramai. Aku kembali menoleh ke arah pertigaan tempat kejadian tadi. Ajaib, semua terlihat normal. Tak ada peristiwa apapun atau orang ramai berkerumun seperti tadi. Aku yang syok hanya terdiam sambil mengingat kembali kejadian di loker kemarin. Jangan-jangan kepala itu ada hubungannya dengan kecelakaan di sini. Lalu apa hubungannya dengan aku? Tak terasa waktu libur telah usai. Hari Senin, aku dan Sisil masuk malam. Ada rasa takut menghampiri saat hari kerja tiba. Bismillah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Bukanlah manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Lalu kenapa juga harus takut kepada setan dan sejenisnya yang tipu dayanya saja lemah? Kalau kamu takut, maka setan akan menguasaimu. Untuk itu bersikap keraslah seperti para nabi dan para sahabat yang mampu mengalahkan setan sampai mereka lari terbirit-birit. Ucap ibu itu selalu terngiang-ngiang di telingaku.
Jam setengah 2 sore kami sudah siap berdiri di pinggir jalan raya menunggu bus jemputan. Bukan hanya kami, ada juga karyawan pabrik yang lainnya dengan seragam membalut tubuh. Sampai di pabrik, seperti biasa kami absen ke loker, lalu ke line untuk bekerja. Semangat. "Mi, mau ikut gue nggak ke toilet?" Sisil mencolek lenganku yang tengah fokus masang part ke badan mesin. "Kamu sendirian?" Aku menoleh ke arah Sisil yang berdiri sambil menghimpit kedua kakinya. "Enggak, gue sama Vina, anak lain sebelah." Telunjuk Sisil mengarah ke Vina yang tersenyum di sampingnya. "Oh, syukur dia ada temannya, jadi nggak perlu repot-repot anterin kamu." Mataku beralih ke atas meja. "Ih, awas lu, nanti gak gue temenin," ketus Sisil sambil menyenggol lenganku. "Orang selain gini kok rame-rame tahu." Aku menjawab sambil mendorong tubuh Sisil yang malah tertawa lalu pergi menggandeng lengan Vina. Setelah Sisil keluar, Mbak Ti berjalan masuk ke line dan berdiri di samping kananku untuk menghandle pekerjaan Sisil. "Mi, Mbak perhatikan akhir-akhir ini kamu sering melamun dan mukamu itu loh, pucat mulu. Kamu sakit ya, Mi?" "Saya nggak apa-apa kok, Mbak." "Masa sih? Kemarin yang pas ke loker dan lanjut pulang itu kenapa?" "Saya nggak enak badan, Mbak," ucapku sambil menunduk tak berani memandang wajah Mbak Ti, khawatir kebohonganku terbaca olehnya. "Lain kali kalau kemana-mana, apalagi pas jam kerja, jangan sendirian ya. Khawatir kejadian dulu keulang lagi." "Emang pernah ada kejadian apa, Mbak?" "Dulu itu," ucapan Mbak Ti terpotong karena ada suara teriakan kencang dari line sebelah. Kami berlarian menuju sumber suara. Salah satu karyawati tengah meracau tak jelas dengan bahasa Jepang membuat kami saling tatap tak mengerti. Leader line dan beberapa karyawan mencoba memegangi karyawati yang sepertinya kerasukan itu, lalu beramai-ramai menggotong ke tempat yang lebih luas. Belum selesai yang ini, terdengar lagi teriakan-teriakan dari arah berbeda. Suasana menjadi ramai dan gaduh, kesurupan massal sepertinya. Sebagian dari kami ada yang berinisiatif berlari sambil berkata akan ke musola untuk mengambil Al-Quran, dan sebagian lagi mencoba mengaji sebisanya. Baru kali ini aku melihat secara langsung orang yang kesurupan. Terlihat auranya hitam dengan mata mendelik ke atas. Bibirnya pun pucat dengan senyum yang terlihat menyeramkan. Tenaganya pun sangat kuat, seperti tidak merasa lelah untuk terus meronta dan meracau. Ku coba ikut membaca ayat kursi dan surat-surat pendek Al-Quran, terutama surat 3 Hul, sambil duduk menghadap teman-teman yang kesurupan. Mengulanginya terus-menerus sambil mencoba konsentrasi. Astagfirullah. Gedung ini memerah akibat api yang berkobar dan terdengar cerita memilukan yang menggambarkan kesakitan yang sangat-sangat teramat. Suaranya terdengar ramai bersaut-sautan. Aku beringsut mundur, tapi tubuh ini malah membentur badan karyawati lain yang duduk membelakangiku. Saat aku menoleh ke belakang, dia pun menoleh ke arahku sambil tersenyum. Senyum yang sangat lebar sehingga bibirnya robek sampai ke telinga. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Nantikan lanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, silakan kalian subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.